Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Sampai hari ini, dari awal Oktober, kebiadaban Zionis Israel terus dipertontonkan kepada kita. Bahkan jumlah syuhada sudah lebih dari 20.000 yang wafat, dan umumnya adalah anak-anak, wanita. Tetapi seringkali juga kita banyak yang cuek, tidak peduli dengan keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Mengapa kita mesti peduli cinta dengan Palestina? Yang pertama, Palestina itu disebut dengan Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Penyebabnya diantaranya adalah para nabi banyak yang menyebarkan dakwah, yang hijrah, yang lahir di Palestina. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Siti Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Lut hijrah dari Sodom ke Palestina. Nabi Zakaria dan nabi-nabi yang lain. Inilah yang menyebabkan tanah yang suci. Kemudian dibangun oleh Nabi Adam setelah Nabi Adam membangun Masjidil Haram, yaitu Masjidil Aqsa. Masjid kedua dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu Masjid Al-Aqsa adalah masjid di mana tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan oleh Allah dalam surah Isra ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram
di Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa besar itu terjadi di Masjid Al-Aqsa. Itulah yang disebut Al-Ardhul Muqaddasah, tanah yang suci. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah menerima perintah yang terbesar, yaitu salat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Kemudian kenapa kita mesti peduli cinta dengan Palestina? Al-Ardhul Muqaddarah, mubarakah, tanah yang penuh dengan keberkahan Allah. Alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan keberkahan untuk Al-Aqsa dan sekelilingnya. Sehingga tak heran Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana biyamani wasyamanina. Ya Allah, berkahi negeri Yaman dan berkahi negeri Syam. Yang dimaksud Syam di sini adalah Palestina. Doa Rasulullah SAW. Tetapi apa yang sekarang terjadi? Setiap 10 menit anak-anak wafat, banyak yang kehilangan keluarganya, masjid hancur, rumah sakit, sekolah, bahkan gereja pun dihancurkan oleh jenis Israel laknatullah alaihim itu. Kemudian kenapa kita harus peduli? Yang berikutnya adalah karena kita hamba Allah yang beriman. Jangankan yang beriman sebagai muslim, jangankan muslim sebagai manusia, ketika dipertontonkan kebiadaban yang tragedi terbesar abad ini adalah genosid terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Al-iman al-intimam, iman itu perhatian. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu dipersaudarakan. Kita dipersaudarakan dengan iman yang sama, akidah yang sama, nabi yang sama, kiblat yang sama, Quran yang sama. Bahkan Masjid Al-Aqsa itu pun pernah menjadi kiblat umat Islam. Setelah berpindah kembali ke Masjidil Haram, awali wazaga ila Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang mesti kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai manusia? Yang pertama, doa. Jangan lupakan doa untuk saudara-saudara kita yang terzalimi. Rasanya kita belum berdoa kalau kita tidak mendoakan saudara kita yang terzalimi. Khianat kalau kita berdoa egois hanya untuk diri kita, keluarga kita. Selipkan dalam doa kita selesai sholat, mendoakan saudara kita yang terzalimi. Ingatlah, doa itu senjata orang beriman. Doa itu mukhul ibadah, inti ibadah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti Allah kabulkan. Bagaimana kakeknya Rasulullah Muhammad SAW berdoa kepada Allah ketika Abrahah dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Maka Allah kirimkan bala tentaranya burung ababil. Diabadikan dalam surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Doa. Yakinilah doa kita pasti dikabulkan. Yang kedua, qunut nazilah. Rasulullah SAW pernah melakukan qunut nazilah kepada orang-orang yang zalimnya keterlaluan. Bahkan
dilakukan setiap sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, mendoakan saudara kita di Palestina. Ini bentuk kepedulian kita. Yang ketiga, boikot produk Israel, boikot produk-produk yang mendukung kebiadaban genosid Zionis Israel laknatullah alaih. Bahkan Majelis Ulama Indonesia pun telah mengeluarkan fatwa nomor 23. Bagian kepedulian kita, kita mungkin tidak bisa berjihad dan tidak mungkin berjihad langsung, tapi kalau kita bisa memboikot, itu bagian daripada jihad kita. Tidak membeli produk makanan, cantikan, rumah tangga yang benar-benar mendukung penjajahan Zionis Israel. Masalah muslimin rahimahumullah, yang berikutnya adalah donasi, infak. Sekecil apapun sangat-sangat bermanfaat. Yang sekarang berada di pengungsian, yang tidak ada lagi tempat aman di Gaza, yang terus dibobol di siang, malam, pagi, sore oleh Zionis Israel. Inilah yang dibutuhkan oleh saudara kita. Dengan berdonasi, dengan beramal jariah, bersedekah. Ingatlah, ma naqasa malun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta karena bersedekah. Bal yazdad, bahkan bertambah. Ini bagian daripada jihad kita, amal jariah kita, sedekah jariah kita kepada saudara kita yang terzalimi itu. Lalu manfaatkan media sosial yang kita miliki dengan menyampaikan yang hak, yang batil, yang benar, yang salah. Yang kezaliman terus terjadi. Jangan bosan, jangan jenuh. Sebelum Palestina merdeka, ketika negeri kita Indonesia ini yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945, negara pertama mengakui kemerdekaan kita adalah Palestina. Bahkan mufti Palestina ketika itu, Masjid Al-Aqsa, pun menyampaikan di semua radio internasional ketika itu mengakui kemerdekaan negeri kita. Itulah yang menyebabkan kita mesti peduli. Yang terakhir, kita bermohon selalu kepada Allah. Doa kita itu diaminkan oleh para malaikat. Seluruh dunia berdoa, pasti dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Bahkan seluruh dunia mengajukan unjuk rasa, dan itu terus terjadi. Sebelum negeri Palestina merdeka, teruslah kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, menyampaikan yang batil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu